Hai sahabat Kompas, saat ini kita akan membahas terkait dengan pemuridan dan topik yang kita akan bahas adalah pola pemuridan Tuhan Yesus bersama dengan saya Joni, dan pada saat ini pembicara kita adalah Pak Agus dan saya akan ditemani oleh Pak Husen. Saya akan mengutip sebuah pernyataan dari Josh Barna yang menyatakan bahwa pemuridan tidak terjadi semata-mata karena gereja ada. Murid-murid Kristus dihasilkan jika ada usaha-usaha yang intensional dan strategis untuk menolong mereka bertumbuh dalam kedewasaan dalam Kristus. Pak Agus, ada pertanyaan dari jemaat terkait dengan pola pemuridan atau apa yang disampaikan dari George Barna ini. Sebenarnya apa sih ciri-ciri murid Kristus yang bertumbuh di dalam Kristus itu? Ya, terima kasih Pak Joni ya. Shalom Bapak Ibu sekalian semuanya, sahabat-sahabat Kompas Iman dari GKM Husana maupun yang di luar GKM Husana ya. Saya bersyukur untuk kesempatan ini. Ya, seperti tadi Josh Barna sampaikan bahwa murid Kristus yang sejati itu tidak sekedar ada karena gereja ada. Nah, apa sih cirinya? Ya, yang pertama adalah seorang murid Kristus yang sejati, mereka akan memiliki hubungan secara pribadi dengan Kristus, bergaul dengan Kristus secara pribadi. Yang kedua, murid Kristus yang sejati pasti dia akan belajar untuk taat firman Tuhan, untuk boleh belajar mentaati apa yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya. Dan akhirnya dia bertumbuh semakin memiliki karakter serupa dengan Kristus. Dan rindu untuk boleh menyampaikan berita Injil, menjadi saksi Tuhan yang boleh menyampaikan kasih Tuhan kepada mereka yang belum percaya. Demikian Pak Joni. Ya. Oke, menarik sekali Pak Agus. Tadi kita sudah mendengar kata intensional ya Pak ya. Nah di sini sebenarnya apa artinya Pak pemuridan yang intensional itu Pak? Oke, ya terima kasih Pak Usin. Nah Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, intensional ya, istilah intensional memiliki arti dengan sengaja. Berarti pemuritan itu harus merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sengaja, bahwa kita menyadari kita mau untuk dimuridkan, untuk memuridkan. Nah, pemuritan yang intensional berarti setiap kita semua dipanggil untuk boleh membawa mereka yang belum percaya kepada Tuhan untuk boleh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, dan oleh karena kuasa Roh Kudus mereka akhirnya mengalami kelahiran baru, memiliki hubungan secara pribadi dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita membimbing orang itu, seorang yang sudah percaya kepada Yesus, mereka dibimbing dengan sebuah pembinaan yang terkurikulum dengan baik, supaya mereka akhirnya bertumbuh semakin dewasa dalam Kristus. Dan akhirnya mereka yang sudah dewasa dalam Kristus ini dapat melipat gandakan proses yang sama yang sudah dialaminya kepada mereka yang belum percaya. Nah, itulah pemuritan yang intensional. Ya. Jadi kalau kita intensional Pak, apa sebegitu pentingnya harus ada kurikulum? Iya. Kurikulum akan menolong kita itu menjadi sebuah strategi supaya kita belajar ya, seperti proses pertumbuhan pasti dimulai dari dasar, menengah sampai akhirnya lanjutan. Kurikulum akan menolong kita untuk kita boleh bertumbuh secara tertata dengan baik, teratur, dan akhirnya menolong kita untuk kita boleh semakin serupa dengan Kristus. Dan yang tidak kalah pentingnya ya, bahwa pemuritan itu akan terjadi dengan baik ketika ada relasi. Jadi kata kunci yang sangat penting adalah relasi. Baik relasi dengan Tuhan secara pribadi dan relasi dengan sesama. Jadi secara sengaja mau dimuridkan dan memuridkan kembali dan berusaha membangun relasi di dalam bertumbuh di dalam Kristus ya. Satu lagi Pak, ada pertanyaan yang menarik ini terkait dengan sebenarnya bagaimana sih Tuhan Yesus melakukan proses pemuridan itu sendiri? Iya, terima kasih Pak Joni. Nah, Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus dalam amanat agung ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memanggil kita semua menjadi murid Kristus. Maka Tuhan Yesus juga sudah memberikan teladan
memberikan contoh bagaimana pemuritan yang terbaik yang Tuhan Yesus nyatakan kepada murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus melayani selama 3,5 tahun dalam dunia ini, ketika Tuhan Yesus berada dalam dunia ini secara nyata, maka Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah pola pemuritan yang jelas yang dapat kita pelajari dalam seluruh kitab Injil-Injil. Dan pemuritan yang Tuhan Yesus lakukan selalu ada relasi di dalamnya. Paling tidak ya, ada 5 konteks besar proses pemuritan yang Tuhan Yesus lakukan. Yang pertama, Tuhan Yesus memuridkan secara publik ya. Dalam konteks publik. Publik berarti Tuhan Yesus memuridkan dalam konteks yang sangat besar, bahwa jumlah muridnya itu mungkin bisa ratusan bahkan bisa ribuan. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit misalnya dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7, kita melihat bahwa Tuhan Yesus memuridkan orang banyak, menyampaikan khotbah kepada orang banyak dalam konteks publik. Konteks yang kedua, dalam konteks yang lebih kecil, sosial. Tuhan Yesus memilih 70 sampai 120 orang murid untuk dipilih untuk dimuridkan dengan lebih dalam ya. Ya, ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama murid-muridnya, Tuhan Yesus kemudian berada bersama-sama dengan murid-muridnya, kemudian Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan-perumpamaan, itu Tuhan Yesus memuridkan dalam konteks yang lebih kecil, dalam konteks sosial 70 sampai 120 murid. Kemudian Tuhan Yesus dalam konteks yang lebih kecil lagi memilih 12 orang muridnya untuk boleh dimuridkan dengan intensional, dengan lebih intensional, supaya 12 orang murid nanti akan menjadi utusan yang boleh menyampaikan berita Injil dengan semakin luas. Ya, kita melihat Tuhan Yesus bersama 12 orang muridnya makan bersama-sama dalam perjamuan kudus ya di saat-saat terakhir. Nah, kemudian dari 12 ini Tuhan Yesus memilih lebih kecil lagi 3 orang, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk melihat hal-hal yang lebih spesifik, yang lebih dalam lagi, dalam lebih intensional lagi. Ketika Tuhan Yesus misalnya dimuliakan di atas gunung dalam transfigurasi bersama Elia dan Musa, itu disaksikan oleh 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan akhirnya Tuhan Yesus memanggil Petrus secara pribadi dalam Yohanes pasal 21 untuk menjadi pemimpin yang boleh akhirnya Petrus memuridkan murid-murid yang lain. Dan Tuhan Yesus juga tidak lupa tetap memiliki relasi dengan Allah Bapa dalam konteks relasi ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya. Demikian Pak John. Ya, menarik sekali ya, benar. Ya, jadi kita sudah lihat ya bagaimana Tuhan Yesus sendiri melakukan proses pemuridan ya Pak ya. Ada tahap-tahapnya Pak ya, ada kelompok besar sampai hanya ke kelompok yang kecil, lebih kecil. Nah sekarang kita jadi bisa berpikir Pak, bagaimana implikasinya ya, untuk gereja masa kini Pak ya, pola pemuridan yang dilakukannya harus seperti apa ya Pak? Iya, terima kasih Pak Usin. Nah itu pertanyaan sangat baik sekali. Nah kira-kira kemudian apa kaitannya dengan gereja kita sekarang ini? Ya, nah saya melihat bersama-sama di dalam khususnya dalam gereja kita di dalam GKM Hosana. Ya, GKM Hosana memiliki sebuah sarana-sarana pemuritan yang sangat baik. Dan pemuritan ini mengikuti pola pemuritan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dalam konteks publik besar menyampaikan khotbahnya, di gereja ada ibadah minggu, kebaktian hari Minggu, kita boleh mendengar firman, kita boleh menyembah Tuhan, menjadi seorang murid di mana dalam konteks jumlah jemaat yang sangat besar kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kemudian GKM Hosana juga memiliki STUJK, Sekolah Teologi untuk jemaat Kristen, di mana kita belajar tentang doktrin-doktrin Kristen di sana, tentang doktrin dasar Kristen, iman Kristen yang mendasar. Itu konteks pemuritan yang lebih intensional, lebih kecil lagi, di mana kita belajar firman Tuhan dengan mendalam dan secara sistematis terkurikulum dengan baik. Dan kemudian untuk boleh memiliki relasi yang mendalam dengan sesama, secara personal, maka GKM Hosana menyediakan kelompok kecil, kakak pelangi, yang menolong kita untuk kita bertumbuh sebagai murid Kristus secara intensional. Dalam kakak pelangi kita memiliki relasi dengan sesama, kita bisa belajar saling mengasihi dan belajar firman Tuhan dengan lebih mendalam lagi. Dan kita boleh bersama-sama bertumbuh mempraktekkan, melakukan firman Tuhan bersama-sama, mentaati firman Tuhan, belajar firman Tuhan di dalam kelompok kecil. Dan akhirnya
kita bisa bersama-sama juga bertumbuh, di mana yang sudah bertumbuh lebih dewasa, menolong mereka yang masih awal menjadi orang Kristen, secara mentoring, dalam mentoring pribadi. Dan tidak lupa, gereja juga terus menolong supaya jemaat memiliki relasi dengan Tuhan secara pribadi dalam saat teduhnya bersama dengan Tuhan. Demikian Pak Usin. Ya. Menarik sekali Pak ya. Jadi kita hari ini sudah belajar bagaimana pola pemuridan yang dilakukan oleh sama Tuhan Yesus, dan juga bagaimana kita bisa gereja juga bisa mengimplikasikannya pola pemuridan ini di gereja kita masing-masing semua ya Pak ya. Ya. Ya, jadi saudara-saudara seiman sekalian, tadi gereja sebenarnya kita sudah tahu sekarang ya, bahwa gereja sudah menyediakan berbagai fasilitas untuk proses pemuridan. Seperti tadi ibadah umum, kemudian juga ada kelompok-kelompok kecil, kemudian juga ada STUJK, kemudian juga ada mentoring ya Pak ya. Ya. Jadi kami di sini juga mengajak saudara-saudara sekalian untuk bisa memanfaatkan setiap fasilitas yang sudah disediakan oleh gereja kita, agar kita sama-sama semua bisa bertumbuh menjadi murid Kristus yang sejati. Demikian saudara-saudara seiman, Kompas Iman pada hari ini. Kita bertemu kembali pada Kompas Iman yang akan datang. Terima kasih.